sudah dimulai dari tanggal 28 sampai hari ini dan sampai nanti pada akhirnya 10 Februari. Dan mengapa acara ini perlu kami adakan? Ini bagian daripada pertanggungjawaban kami untuk menyampaikan kepada masyarakat pada umumnya. Kami menyampaikan informasi sejauh mana dan upaya apa yang sudah kami lakukan di Panwascap Bungursari pada khususnya. Ada dua judul besar press release yang kami akan sampaikan. Yang pertama tentang laporan hasil pengawasan. Laporan hasil pengawasan tentang masa kampanye, dan kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan press release tentang pengawasan logistik sampaikan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Bungursari. Yang pertama tentang press release kaitan dengan tahapan kampanye. Begitu kepada yang terhormat Ketua Pak Farabi Patimura, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengawasan secara seksama demi memastikan pelaksanaan kampanye yang adil, bersih, dan sesuai dengan aturan. Melalui pengawasan eksternal, kami mengidentifikasi beberapa kawanan kampanye. Mulai hari kemarin, terdapat 965 hasil pengawasan kampanye dari berbagai metode. Kampanye ini memang yang terbanyak. Ada sejumlah 959 APK alat peraga kampanye yang terpasang di Kecamatan Bungursari. Memasuki tahapan kampanye, Panwaslu Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya lakukan pengawasan secara seksama. Kabar media warga. Dalam upaya mewujudkan pemilu yang adil, bersih, dan sesuai dengan aturan, Panwaslu Kecamatan Bungursari menjalankan tugas pengawasan secara seksama terhadap proses kampanye. Pada acara press release yang digelar di kantor Panwaslu Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, Senin tanggal 18 Desember tahun 2023, Ketua Panwaslu Kecamatan Bungursari, Farabi Patimura, SE mengatakan, sejauh ini Panwaslu Kecamatan Bungursari telah melaksanakan tugas pengawasan secara seksama. Dikatakan Farabi, saat ini Panwaslu Kecamatan Bungursari tengah melakukan pengawasan terkait rekrutmen KPPS dan pelaksanaan kampanye. Adapun yang kita awasi diantaranya netralitas calon anggota KPPS. Calon anggota KPPS harus dipastikan netral, tidak terjaring sipol, dan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan KPU, tandas Farabi. Selain itu, Farabi juga membeberkan beberapa kerawanan tindak pelanggaran kampanye diantaranya, netralitas ASN, money politik, sengketa antar peserta pemilu. Netralitas aparatur sipil negara ASN, merupakan salah satu hal yang krusial dalam pelaksanaan kampanye. Untuk itu, netralitas ASN menjadi prinsip utama untuk memastikan proses pemilihan berlangsung bebas tanpa ada intervensi dari pihak yang seharusnya netral, ujar Farabi. Selain netralitas ASN, praktik politik uang juga tidak lepas dari pengawasan Panwaslu. Karena menurut Farabi, praktik politik uang dapat menciptakan ketidaksetaraan dan merugikan proses pemilu. Pada kesempatan itu, Farabi menjelaskan beberapa metode kampanye sesuai dengan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun beberapa hal yang boleh dilakukan oleh peserta pemilu diantaranya: 1. Pertemuan terbatas. 2. Pertemuan tatap muka. 3. Penyebaran bahan kampanye kepada umum. 4. Pemasangan alat peraga kampanye. 5. Media sosial. 6. Iklan media massa cetak, online, elektronik. 7. Rapat umum. 8. Debat paslon. 9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan perundang-undangan. Menurut keterangan Farabi, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, terdapat dugaan pelanggaran sebanyak 456 pelanggaran dalam pemasangan APK. Adapun tindakan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Bungursari dengan cara diinventarisir pada alat kerja Panwaslu Kecamatan. Untuk kegiatan hari ini, Alhamdulillah Panwaslu Kecamatan Bungursari menyelenggarakan press release hasil pengawasan logistik pemilu 2024. Maksud tujuannya adalah untuk menyampaikan hasil pengawasan ini kepada masyarakat, agar masyarakat tahu apa yang sudah kami kerjakan selama pengawasan logistik ini. Itu mungkin tujuan utamanya.
untuk pengawasan hasil logistik ini. Oh, yang diundang ini dari mana saja? Yang diundang tentu kami mengundang Muspika, unsur Muspika dan juga unsur pemuda di Kecamatan Bungursari. Selain itu mungkin media, karena untuk menjadi kepanjang tanganan kami supaya menyebarluaskan kepada masyarakat gitu. Melakukan nota kesepahaman ataupun MOU dengan Karang Taruna dan juga KNPI terkait pengawasan partisipatif. Nah, ini yang kami harapkan ini nanti dari Karang Taruna atau KNPI ini ada menjadi pengawas partisipatif ataupun pemberi informasi ataupun laporan kepada kami, karena kami di sini kan SDM kami terbatas. Jadi kami mengharapkan partisipatif aktif ini dari rekan-rekan Karang Taruna dan KNPI yang sudah MOU dengan kami gitu. Kalau untuk sampai saat ini yang melanggar gitu, itu apa saja kira-kira? Oh, kalau masalah kampanye ya itu berarti. Kalau kampanye ini memang yang melanggar baru hanya tentang APK, pemasangan APK ini memang cukup banyak. Ada 500 lebih tadi yang saya sebutkan di press release, ada 500 lebih pelanggaran atau dugaan pelanggaran mengenai pemasangan alat peraga kampanye. Nanti tentu kita akan tindak lanjuti bagaimana nanti teknis dalam penertibannya, karena penertiban ini kita tidak bisa sendiri karena harus dengan Pol PP. Nah, mungkin nanti kan untuk koordinasi dengan Pol PP kan harus Bawaslu, masa kita di Panwasam koordinasi dengan Pol PP, itulah. Jadi nanti akan ada, sebelum penertiban juga, kami juga pastikan akan ada himbauan dulu kepada partai politik untuk menurunkan hal tersebut. Nanti jika di himbauan tersebut misalnya kita batasi berapa hari lah, maksimal sampai 3 hari tidak ditertibkan, maka kami yang akan menertibkan. Itu ada sanksinya nggak, Pak? Sanksinya cuma penurunan atau penertiban APK kalau untuk APK. Tentunya sebelum tahapan kampanye kemarin kita juga kan sudah melayangkan beberapa himbauan. Terkait himbauan sebelum masa kampanye juga kita layangkan kepada partai politik. Kemarin juga baru berapa minggu kemarin kalau salah kita layangkan juga himbauan terkait larangan-larangan dalam kampanye ini gitu. Mungkin apa yang akan mau disampaikan Pak buat calon gitu, apa Pak? Ya, buat calon untuk kampanye ya, ini khususnya untuk kampanye, silakan beradministrasi dengan baik, melakukan kampanye dengan baik sesuai dengan aturan, dan juga jangan lupa kalau ada kegiatan kampanye melaksanakan administrasi, yaitu pemberitahuan terhadap kepolisian dan juga tembusan kepada kami Bawaslu atau Panwaslu dan juga KPU atau PPK itu. Saya bersyukur ini ada kegiatan press release, jadi kita tahu identifikasi apa yang menjadi permasalahan di lapangan yang dirasakan oleh Panwas, baik itu terkait dari logistik, terutama dari logistik, bahwa ada kegiatan di TPS yang ada kekurangan, kita akan lengkapi. Karena itu bagian daripada tugas kami, bagian daripada proyek kami sama pemerintah. Misalkan kami fasilitasi, nanti kami akan koordinasi dengan PPK. Kemudian terkait dengan netralitas ASN, ya perlu kami tegaskan kembali bahwa kami kemarin sudah melaksanakan kegiatan pendatangan fakta integritas semua ASN yang ada di wilayah Kecamatan Bungursari. Itu menunjukkan bahwa kita clear, kita tidak memihak kepada salah satu partai ataupun paslon dan sebagainya. Kami melaksanakan itu dengan sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat bahwa kita harus netral dalam hal menghadapi pemilihan umum. Lanjut Farabi, terkait dugaan tersebut, pihak Panwaslu Kecamatan akan berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Tasikmalaya untuk melakukan penertiban. Kami Panwaslu Kecamatan Bungursari akan terus berkomitmen untuk melakukan pengawasan yang ketat dan memastikan pemilu berjalan dengan integritas dan keadilan. Cevi Firman, Media Warga mengabarkan.